Sekilas tentang cagar budaya mengenai makam candi. Secara administrasi, makam candi terletak di Dusun Candi, Desa Candi, Kecamatan Madapangga, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Makam ini merupakan makam kuno yang dikenal dengan makam candi. Berada di atas bukit Dorong Candi dengan lahan yang gersang dan batuan vulkanik. Makam-makam ini memiliki nisan berbentuk gada dan pipih. Tokoh-tokoh yang dimakamkan pada makam ini tidak dapat diidentifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabatku, terutama dari NTB dan seluruh Indonesia. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 2 Madapangga. Saya Hilgayanti Sumarni dan saya Ismi Fauzia. Kami akan menceritakan sebuah kisah rakyat dari Bima yang berjudul Oyo. Selamat mendengarkan. Konon kisahnya, putra-putra Raja Bima ingin melakukan petualangan. Diawali dari arah barat, menuju ke arah selatan, dan berakhir di arah utara. Namun, ia belum berhenti sampai di situ. Sekembalinya ia di istana, ia memohon restu kepada ayahandanya. Anakda ingin berpetualangan lagi. Berikanlah restu kepada anakda untuk yang terakhir kali. Aku restui permintaanmu, anakda. Tetapi kau harus berhati-hati dan bawalah bekal serta pengawal yang agak banyak. Terima kasih, ayahanda. Segala titah akan anakda laksanakan. Ke arah mana lagi yang ingin kau telusuri? Ke arah timur, ayahanda. Saya ingin melihat matahari terbit. Setelah di barat, saya sudah melihat matahari terbenam. Pada suatu pagi yang cerah, rombongan itu pun mulai melakukan petualangan. Rombongan itu kelihatannya lebih banyak dari sebelumnya. Bekal yang mereka bawa pun cukup banyak. Pengawal dan dayang-dayang yang mengikutinya cukup banyak. Namun, jalan yang akan mereka lalui sepertinya sangat sulit. Banyak bukit-bukit terjal yang harus mereka lewati. Sungai-sungai besar yang harus mereka lewati. Belum lagi ancaman binatang buas di malam hari. Sebelum menuju ke arah timur, rombongan itu terlebih dahulu menuju ke arah tenggara. Di sana, banyak gunung-gunung tinggi menjulang yang harus mereka daki. Karena sang putra mahkota sangat penasaran, ingin melihat matahari terbit. Setelah sekian lama mereka mendaki, tibalah mereka di sebuah puncak. Puncak gunung itu bernama Puncak Lambitu, sebuah gugusan pegunungan tertinggi yang berada di sebelah tenggara tanah Bima. Di puncak gunung itu, mereka bermalam sambil menunggu matahari terbit. Karena lapar dan haus, maka seluruh perbekalan mereka habiskan di tempat itu juga. Ampun yang mulia, seluruh perbekalan sudah tidak ada. Biarlah, nanti kita akan mendapatkan bahan makanan di tengah jalan. Sang putra mahkota menjawab enteng, seakan masalah makanan dan minuman tidak menjadi beban baginya. Lalu, pengawal itu pun kembali ke tempat. Ketika sinar keputih-putihan bergulir di langit timur, sang putra mahkota bersama dayanya pun terbangun. Mereka mengamati gejala alam yang terjadi dari waktu ke waktu. Tak lama kemudian, merahlah laut. Dan muncullah matahari seperti bola-bola besar yang menggelinding. Semakin lama semakin meninggi. Tak lama kemudian, bercerah diiringi kicauan burung yang semakin riang. Setelah melihat matahari terbit, rombongan itu pun turun dari puncak Lambitu. Mereka meluncur ke arah utara. Mereka melewati lembah dan bukit yang terjal. Banyak sekali binatang buas yang berlalu lalang di hadapan mereka.
Namun, binatang-binatang itu tidak mengganggu perjalanan mereka. Berkat kesaktian yang dimiliki oleh sang putra mahkota. Menjelang sore hari, rombongan itu pun tiba di sebuah tempat yang agak landai. Tempat itu dikelilingi pepohonan besar dan berbagai jenis buah-buahan. Suasana sejuk dan nyaman tampak terasa di tempat itu. Namun, sebuah persoalan menghadang. Mereka dilanda kelaparan dan kehausan yang sangat hebat. Mereka lemas tak bertenaga. Mereka tergeletak di akar-akar pepohonan yang lebat. Sang putra mahkota mulai kebingungan. Dengan sedikit tenaga, ia mulai bangkit, lalu memetik buah-buahan dan pucuk dedaunan di sekitar tempat itu. Lalu, ia membagikannya kepada seluruh rombongannya. Mereka makan dengan lahap, namun rasa haus yang belum dapat terobati. Ampun Baginda, tetes air akan sangat berharga bagi rombongan kami. Tenang, tenang. Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Bagaimana caranya Baginda? Ambilkan bobo itu. Wopo adalah sejenis tongkat atau cambuk yang digunakan untuk memukul kuda atau binatang lainnya. Sang putra mahkota menyuruh salah seorang pengawal untuk mengambilnya. Tak lama kemudian, sang putra mahkota memukulkan wopo itu ke arah bebatuan dan akar pepohonan di sekitar tempat itu. Lalu, keluarlah air yang segar dan sangat jernih. Lalu seluruh rombongan itu meminum air, termasuk putra mahkota. Minumlah air itu sepuas hati kalian. Sejak saat itu, putra mahkota bersama rombongannya tidak beranjak dari tempat itu. Seiring waktu berlalu, mereka mendirikan sebuah perkampungan besar yang bernama Wawo, yang berarti di atas. Dan mata air yang keluar tersebut diberi nama Oiwopo. Kini tempat itu menjadi tempat rekreasi yang sangat menarik dan banyak dikunjungi oleh wisatawan, terutama yang menyenangi udara pegunungan. Terima kasih sudah menyimak. Semoga bermanfaat dan terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.